你也会死得惨。Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Love Beyond the Grave yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Yan wakil ketua Istana Suling, tertangkap basah telah mengkhianati alam roh yang menggunakan sihir terlarang untuk mengubah roh pengembara menjadi boneka tanpa jiwa demi menciptakan kekacauan untuk menggulingkan tahta. Namun Yanke memusnahkan Yan hingga lenyap selamanya. Bahkan di saat itu Yanke juga ingin membunuh Jiang Ai yang diduga tahu lebih banyak tentang pemberontakan ini. Namun Simu menghentikannya. Di sana Yanke mencoba meyakinkan Simu bahwa Jiang Ai terlibat dalam pengkhianatan tersebut. Namun Simu yang bijak menuntut bukti nyata. Dalam sebuah momen pribadi, Simu mengungkapkan rasa lelahnya menjadi seorang pemimpin. Ia memuji Yanke dan Jiang Ai sebagai pilar kekuatannya. Meski ia tahu bahwa posisi tinggi adalah jalan yang sepi. Namun di sisi itu, Yanke menyimpan ambisi dan perasaan yang lebih dalam dari sekedar tugasnya tersebut. Di tempat peristirahatannya, Jing Ai yang perlahan pulih diinterogasi oleh Simu terungkap bahwa Jiang Ai memiliki hubungan rumit dengan Bai Sansing, mantan tuannya yang dulu memperlakukannya seperti budak. Meskipun Jiang Ai mengaku membenci Bai Sansing, namun Simu melihat ada sisa-sisa cinta yang terkubur di balik kebenciannya tersebut. Dan Jiang Ai menyelamatkan Bai Sansing karena ia tidak sanggup melihat mantan tuannya itu mati di depan matanya. Sementara di dunia manusia di keluarga Duan Su, sang jenderal muda, membawa pulang seorang yatim piatu perang bernama Sue Standing untuk dirawat oleh ibunya, yaitu Nyonya Duan. Dan di sana Nyonya Duan merasa bersalah karena selama ini ia tidak bisa mendampingi putranya di saat-saat sulit. Duan Su dengan kedewasaan yang tenang menyatakan bahwa ia memahami pilihan orang tuanya meskipun hubungan darah mereka terasa hambar. Yang ternyata sejak kecil Duan Su selalu disiksa oleh ayahnya supaya Duan Su menjadi pria yang tangguh. Sedangkan Simu yang akan pergi ke alam manusia dicegah oleh Yanke. Namun Simu dengan tegas mengingatkan batasan antara mereka berdua yang hanya sebatas tuan dan anak buah saja. Singkatnya, Simu tiba di kota Nan'an dan bertemu dengan kenalan lamanya, yaitu sang penasehat. Di sana rahasia tentang pelepasan mantra pun terungkap bahwa Duan Su ternyata adalah sosok yang memiliki ikatan mistis dengan Simu melalui pertukaran 5 indera. Meskipun keluarga Duan sibuk mencarikan istri untuk Duan Su, namun Duan Su secara misterius bergumam bahwa ia hanya mencintai wanita yang tidak ada di dunia ini, dan wanita itu tak lain adalah Simu. Di pavilion Yanseng, suasana menjadi mistis saat lilin jiwa dari penjara 9 istana muncul. Simu datang bukan untuk sekedar berkunjung ke alam manusia, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang telah tertunda selama 100 tahun, yang tak lain adalah ingin membuat senjata spiritual.
Duan Su yang berjalan di keramaian kota, sesaat ia mengenang akan masa lalunya bersama Simu. Dan begitupun dengan Simu, merasakan aroma hujan, tanah, dan vitalitas manusia yang tidak pernah ia temukan di dasar laut Guisu yang gelap tersebut. Di sisi lain, ketika hujan turun dengan deras di saat Nona Duan Jingyuan berteduh di pavilion Yueran, di sana ia kembali bertemu dengan Fang Xianye. Meskipun Jingyuan tahu bahwa Fang adalah lawan politik ayah dan kakaknya, namun ia tetap mengagumi bakat sastra Fang yang tersohor sebagai cendekiawan nomor 1 di kota Nan'an. Di sana Fang Xianye bersikap rendah hati, namun Jingyuan menyindirnya sebagai orang munafik karena dianggap meniru gaya bicara kakaknya tersebut. Kemudian Jingyuan menyadari adanya bekas luka dalam di tangan Fang Xianye. Fang Xianye menjelaskan bahwa luka itu didapat saat ia diadang perampok dalam perjalanan ujian ke ibu kota dan ia selamat berkat pertolongan Adipati Pei. Jingyuan mulai merasa bahwa Fang tidak seburuk yang ia bayangkan, meskipun ia tahu ada dendam antara keluarga mereka. Di pavilion Yanseng, persiapan untuk membuat senjata spiritual sedang berjalan. Di sana, Simu merasa bahan yang dikumpulkan masih kurang. Kembali kepada Fang Xianye yang tiba-tiba diserang oleh pembunuh misterius. Beruntung pasukan pengawal kiriman Adipati Bei datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sementara Duan Su, putra ketiga keluarga Duan yang baru kembali dari perang, mengunjungi pavilion Yuzhou. Di sana, ia bertemu dengan Luo Xian, seorang penghibur yang ternyata juga memiliki kemampuan bela diri. Pertemuan mereka bukan sekedar hiburan, namun Luo Xian melaporkan bahwa rencana penyerangan Fang Xianye berjalan sukses dan terungkap bahwa Duan Su sendirilah yang memerintahkan penyerangan tersebut. 王苏毅的情报，平添一个情敌呀！我什么时候能回去啊？ Di sisi lain, Fang Xianye mengunjungi kediaman Pangeran kelima, Han Mingxuan, untuk menyampaikan pesan Adipati. Pangeran Mingxuan dan ibunya, Seliryu, sebenarnya enggan terlibat dalam perebutan tahta. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Adipati Pei demi mempertahankan posisi mereka. Sehingga pangeran diminta untuk bersaing mendapatkan calon istri yang juga diincar oleh keluarga Duan. Di pavilion Yuzhou, muncul seorang penghibur yang baru yang sangat misterius. Ia hanya ingin mendengarkan cerita tentang cinta, benci, dan dendam yang mendalam. Ternyata sosok tersebut adalah He Simu yang sedang menyamar untuk mengumpulkan obsesi manusia sebagai bahan pemurnian senjata spiritualnya. Ia merasa obsesi orang-orang biasa terlalu dangkal dan mulai melirik orang-orang di lingkungan istana. Di keesokan harinya, Seliryu mengadakan jamuan istana dengan kedok perjodohan. Seluruh putra-putri bangsawan kota Nan hadir di sana, termasuk Duan Su dan Fang Xianye. Di balik kemeriahan itu, He Simu juga hadir untuk mencari roh pengembara dan obsesi manusia yang kuat. Ia mencurigai adanya kehadiran Song Xingyu, musuh lama yang memiliki pagoda Liuli, untuk menghindari deteksi kekuatan spiritualnya. 老祖宗，您刚走没多久。我用灵力探查，是宋星宇。老祖宗，您都找不到他。老祖宗，您继续搜寻执念。 Di taman istana, Duan Su dan Nona Wang Sui berbincang tentang nasib mereka yang hanya dianggap sebagai pion dalam politik keluarga. Namun Duan Su memberikan pandangan yang kuat dengan mengatakan jika tidak ingin menjadi pion, maka jadilah pemain yang mengendalikan permainan. Duan Su yang keluar bersama Nona Wang membuat He Simu cemburu dan Duan Su pun menyadari akan keberadaannya tersebut. Namun situasi memanas ketika Duan Jingyuan, adik Duan Su, menuduh Fang Xianye sengaja mendekati Nona Wang, yaitu putri Menteri Keuangan, hanya untuk merusak rencana perjodohan kakaknya tersebut. Jingyuan yang emosional memperingatkan Fang agar menjauh, namun Fang justru menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa Nona Wang belum tentu menyukai Duan Su.
Jing Yuan menyadari sebuah detail aneh pada barang milik Fang Xianye, sebuah simpul bunga 6 kelopak. Ia sangat marah karena menganggap Fang meniru segalanya dari kakaknya, mulai dari selera wanita hingga cara mengikat simpul yang unik. Sementara itu, Fang hanya tersenyum, menyimpan rahasia tentang mengapa ia memiliki benda yang sangat identik dengan kebiasaan keluarga Duan tersebut. Di tempat lain, He Simu memberikan tugas kepada penasihatnya karena di jamuan istana sebelumnya Simu telah menandai orang-orang yang memiliki obsesi mendalam. Penasihat ditugaskan untuk mengumpulkan obsesi tersebut sebagai bahan-bahan kekuatan sembari menyelidiki kemungkinan Song Xingyu bersekongkol dengan manusia-manusia yang menyimpan hasrat gelap tersebut. Di sisi lain, Tuan Muda Wang membawa adiknya, yaitu Wang Sui, ke pavilion Yuzhou untuk bertemu dengan Duan Su. Tujuannya adalah untuk menguji karakter Duan Su di tempat hiburan. Namun Wang Suni yang cerdas menyadari bahwa Duan Su sebenarnya sedang bersandiwara dan tidak benar-benar ingin mengenal dirinya lebih jauh. Di saat hujan deras turun, Duan Su bertemu dengan seorang wanita yang sedang membeli permen berbentuk burung gagak. Dengan sekali lihat, Duan Su mengenali wanita itu sebagai He Simu, sang penguasa roh. Meskipun He Simu mencoba bersikap dingin dan mengatakan kehadirannya di kota Nan'an bukan untuk menemui Duan Su, namun sang jenderal tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya bisa bertemu kembali dengan wanita pujaannya itu. Di sana Duan Su mencoba merenungkan perasaannya itu. Meskipun ia tahu bahwa He Simu adalah penguasa roh yang hidup di alam yang berbeda, namun dia tidak bisa melupakan wanita yang pernah menjemputnya di kegelapan. Ia menyadari bahwa harapannya untuk hidup normal telah berubah. Kini harapannya hanyalah He Simu. Meskipun ia tahu hubungan antara manusia dan roh sangatlah sulit untuk bersatu. 我是怎么认出来的？我认识这个灵魂，到了阿爹所说的，即便我认出了她，第一个喜欢的姑娘，第一个因为我。 Setelah kembali, penasihat mencoba memprovokasi He Simu dengan menceritakan bahwa Duan Su terlihat sangat akrab dengan Nona Wang di jamuan istana. Ia menyiratkan bahwa Duan Su akan segera melupakan He Simu dan memilih wanita cantik dari dunia fana. Meskipun He Simu terlihat datar, namun penasihat tahu bahwa ada sesuatu yang mulai bergejolak di dalam hati sang penguasa tersebut. 分明生疏客套，可你才是段需要求娶的对象。 Di sisi lain, Duan Su mengaku kepada adiknya, Jing Yuan, bahwa ia menyukai seorang wanita yang bukan berasal dari kota Nan'an. Ia menggambarkan wanita itu sebagai seseorang yang sangat hebat sehingga dunia pun tidak ada apa-apanya di matanya. Namun ia juga mengaku telah ditolak olehnya. Mendengar cerita tersebut, Jing Yuan merasa bingung sekaligus kasihan melihat kakaknya yang gagah di medan perang justru tak berdaya menghadapi urusan asmaranya. Singkatnya, Duan Su lalu bertemu dengan rekan-rekan militernya. Meskipun saat ini keadaan negara terlihat damai, namun Duan Su dan rekan-rekan militernya itu menyadari bahwa pasukan Bai Chong masih mengintai di perbatasan. Duan Su menerima hadiah Zira Jenderal dari bawahannya, menandakan bahwa meski ia kini memegang jabatan sipil yang santai, namun jiwanya tetaplah seorang jenderal. Ia lalu mulai menyusun rencana untuk mengamankan wilayah Sungai Guan sebelum keadaan menjadi buruk. 还没有奔驰在我们以北城的战场上。 Di pavilion Yuzhou, He Simu yang menyamar sebagai penghibur agung dan ia juga kedatangan tamu misterius dengan aura spiritual yang sangat kuat. Tamu tersebut menceritakan sebuah kisah tragis tentang seorang pangeran setia yang dihianati oleh adik kandungnya sendiri hingga dituduh sebagai pemberontak. Cerita ini seolah menjadi pertanda akan adanya ancaman besar yang akan segera melanda kota Nan'an dan melibatkan masa lalu yang belum terselesaikan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.